Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh itu tidak pernah berhenti, rahmat Bapa Yahweh yang tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Begitu besar kasih setia Bapa Yahweh dalam kehidupan kita dimanapun kita berada, saudaraku. Renungan pagi KPI Mayim Kayim pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 atau pada tanggal 24 Tefet 5725 Tefet 5782 yang merupakan kelanjutan pembacaan renungan Torah kita, diambil dari kitab Keluaran 1 ayat 8 sampai 9 yang berkata demikian, saudaraku. Lalu berkuasalah seorang raja baru atas Mesir yang tidak mengenal Yusuf, dan dia berkata kepada rakyatnya, lihatlah, rakyat Bani Israel itu besar jumlahnya dan kuat lebih daripada kita. Marilah kita bertindak atas mereka dengan berhikmat, agar mereka tidak bertambah banyak dan jika terjadi peperangan, jangan sampai mereka bersekutu dengan musuh kita dan berperang melawan kita, lalu pergi dari negeri ini. Saudaraku, perikop yang baru saja kita baca adalah tentang riwayat Israel di Mesir. Peristiwa setelah Yusuf meninggal, saudaraku, waktu terus berjalan, bangsa Israel berada di Mesir dan bertambah banyak, dan generasi-generasi Yusuf sudah semuanya mati, saudaraku. Muncul generasi-generasi baru dan Bani Israel banyak memenuhi terhadap Mesir ini, saudaraku, penduduknya. Dan munculnya suatu pemimpin baru yang tidak mengenal Yusuf, dan lewat ini dia melihat bahwa bagaimana pertumbuhan penduduk. Dari segi pertumbuhan penduduk ini, saudaraku, bahwa Bani Israel sangat banyak di wilayah Mesir, sehingga menyebabkan ketakutan bagi raja ini, saudaraku, sehingga membuat suatu strategi. Dengan hikmatnya mereka berupaya untuk menghentikan tetap populasi bangsa Israel di Mesir ini, saudaraku. Di antaranya adalah dengan memanggil bidan. Ada dua bidan orang Israel, yaitu yang bernama Sipra dan Pua. Diperintahkan untuk setiap bayi laki-laki yang lahir dari Bani Israel harus dibunuh. Namun Sipra dan Pua ini adalah orang yang takut akan Bapa Yahweh, dia tidak lakukan, saudaraku. Dan dia laporkan bahwa wanita-wanita Israel sangat kuat, saat mereka datang mereka sudah melahirkan. Dan upaya raja baru ini juga terus, saudaraku, sehingga membuat suatu aturan bahwa setiap anak laki-laki harus dibuang dan anak perempuan baru boleh hidup kepada penduduk pada waktu itu, saudaraku. Inilah peristiwa yang terjadi. Lewat bacaan renungan firman ini, saudaraku, kita bisa menjadikan suatu renungan yang perlu kita dapatkan. Memang sesungguhnya bangsa Israel tempatnya bukan di Mesir, saudaraku. Dia harus kembali ke tanah Kanaan, karena tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Abraham, Ishak, oleh Bapa Yahweh kepada Abraham adalah tanah Kanaan, bukan di Mesir, saudaraku. Namun berjalannya waktu, penduduk ini tetap berada di Mesir, saudaraku. Ini yang terjadi, saudaraku, sehingga walaupun di Mesir mereka juga mempunyai peran, karena berada di Mesir mereka juga membantu terhadap semua ekonomi yang ada di Mesir. Namun kitab suci tidak mencatat adanya suatu tokoh yang berupaya mereka dengan sukarela keluar dari Mesir, saudaraku, sampai berlipat ganda jumlahnya ini. Dan inilah menjadi renungan bagi kita dalam kita menjalani kehidupan saat ini, saudaraku. Kita harus paham, kita harus mengerti tentang kehidupan kita, tentang bagaimana jati diri kita juga, saudaraku, sebagai orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Saudaraku, saat kita sudah mendapatkan apa yang sudah kita dapatkan, kita juga harus tahu, saudaraku, bahwa sesungguhnya kita memiliki jati diri sebagai kita orang yang percaya kepada Bapa Yahweh. Kita juga terus mengajak kepada saudara-saudara kita yang memang seiman atau membawa dalam doa mereka untuk mereka terus juga bisa datang bersama-sama untuk kepada kita, kepada Bapa Yahweh. Kita memiliki suatu jati diri, jangan lupa bahwa apa yang sudah kita dapatkan saat ini semua oleh karena kuasa Bapa Yahweh, sama seperti bangsa Mesir. Bangsa Israel yang berada di Mesir oleh karena pertolongan Bapa yang menyelamatkan bangsa ini, dan mereka lupa untuk kembali melaksanakan tugas kewajiban mereka untuk pulang ke tanah Kanaan, saudaraku.
Nah, ini yang menjadi renungan bagi kita. Sama seperti kita sudah mendapatkan menjadi suatu hal kerinduan kita, tapi kita jangan lupa, kita terus tetap datang dalam pengucapan syukur kita, menyembah kita kepada Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach, dan melakukan apa yang Bapa Yahweh berikan tanggung jawab kepada kita di bidang apapun kita juga untuk menyampaikan berita keselamatan ini kepada orang-orang, diawali dari sekitar kita, kemudian kepada lingkungan dan seterusnya. Inilah bagian kita, saudaraku, untuk mengingatkan peristiwa ini kepada diri kita bahwa kita tetap mempunyai tugas-tugas untuk mengembalakan, seperti halnya Adonai Yeshua katakan saat Adonai Yeshua HaMashiach terangkat dan amanat agung perintahkan untuk memberitakan tentang Yeshua HaMashiach sampai ke ujung-ujung bumi. Amin, haleluya. Sukses besar buat kita, maju terus dalam iman. Dari tempat ini saya berdoa Bapak yang memberkati dan melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapak yang menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kita kasih karunia. Bapak yang menghadapkan wajahnya kepada kita, memberikan kita damai sejahtera. Pemerintah kerja lakukan sepanjang hari semuanya menjadi berhasil, dan kita orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh. Kita melakukan hukum Bapa Yahweh, kita tidak boleh dipermalukan, dan janji firman hidup kita diberkati. Amin, haleluya. Shalom, saudaraku.